Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket yang lumayan besar paketnya. Oke, ini pengirimnya Bapak Wahyono dari Ponorogo. Oke, baik, langsung aja kita bongkar kira-kira apa ini si paketnya. Oke kawan, jadi ini dia power supply-nya. Oke, power supply-nya udah penyok-penyok semua ini ya. Ini. Oke, ini kok ada saklar kecil di sini ya. Oke. Aduh, ini perlu dibawa ke ketok magic ini. Baik, langsung aja kita bongkar. Kira-kira ini seperti apa kondisi power supply-nya ya. Tadi ada baut yang lepas juga. Mana ya, apa ini ya? Ada baut yang sudah lepas. Oke, akan saya bongkar dulu ini untuk power supply-nya. Nah baik kawan, jadi ini setelah saya bongkar power supply-nya. Oke, jadi ini ada bekas kebakar ya, gosong. Ini gosongnya dari sini guys. Oke, ini yang gosong ini PCB-nya. Jadi ini mungkin awalnya itu ada kapasitor yang short, kapasitornya short. Jadi sampai ngerusak dan ngebakar PCB-nya gitu. Oke, dan ini jalur voltmeter ini sepertinya. Ini ya, ini jalur voltmeter. Dan ini yang ada saklarnya tadi tuh arahnya ke sini. Oke. Ini Artesen yang berapa volt ini ya? Oh, ini power supply Artesen yang 27 volt 1520 watt. Oke, ini kita buka aja dulu untuk saklar dan potensimeternya supaya ini casingnya bisa terlepas gitu ya. Oke, akan saya lepas dulu. Dan untuk yang bagian gosong ini, ini harus kita buka dulu ya. Harus kita buka kapasitornya, dan untuk PCB-nya itu harus kita bersihkan. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Kalau saya sih biasanya pakai mata kikir ya, mata kikir seperti ini. Jadi supaya bisa bersihkan PCB-nya tuh secara maksimal gitu. Oke, jadi ini akan saya kerjakan dulu untuk pembersihan ininya, pembersihan PCB-nya. Lalu nanti kita lanjut kembali videonya setelah PCB-nya ini selesai dibersihkan. Oke. Nah oke kawan, jadi ini sudah saya bersihkan untuk bagian yang gosong. Oke, jadi kalau membersihkan itu sampai putih seperti ini ya. Jadi jangan sampai masih ada sisa-sisa PCB yang berkarbon atau yang berwarna hitam, karena itu dapat memicu terjadinya lompatan arus listrik. Oke baik, ini kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sepertinya normal, tidak ada short circuit ya. Jadi PFC sudah mulai akan start. Baik, ini bolam safety sudah saya bypass. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kok nggak mau nyala? Oh, udah mau nyala. Oke, tapi kok nyala merah?
Oke, apakah adjustnya? Oh, karena dia adjustnya tadi tegangannya terlalu rendah ya, jadi protect. Oke, ini mentok di 12 volt ya. Mungkin ini switch untuk mode ini. Oke, kok tetap aja ini. Oke, kok nggak ada perubahan ya switchnya ini. Jadi ini dimodif adjustnya itu maksimal di 12 volt gitu. Sedangkan sepertinya siapa tadinya pengirimnya itu, Pak Wahyono, itu mintanya power supply-nya tuh bisa sampai 30 volt gitu. Sepertinya sih nggak bisa, soalnya ini power supply kan bawaannya sudah 27 volt ya. Ya mungkin bisa sih, tapi entahlah, nanti kita coba dulu. Kita coba untuk otak-atik bagian adjustnya ini supaya tegangannya ini bisa naik lagi. Oke, jadi sebelumnya bentar lagi akan saya hubungi aja Pak Wahyono. Fungsi dari switch ini sebetulnya untuk apa gitu. Oke, karena ini kalau switchnya di off kan, dia protectnya nggak mau mati. Nah kalau ini di on kan, protectnya dia mati gitu, maksudnya lampu protectnya ya. Oke, untuk saat ini kita coba tes beban aja. Ini tanpa kita lakukan apa-apa ya, jadi kita cuma bersihkan bagian yang pernah short ini. Oke, untuk arusnya bagus ini, jadi tidak ada drop voltage. Ini sepertinya VR nya nih nggak enak ini, kadang di 12 volt, kadang 13 volt, kadang hanya 11 volt ini. Oke, setidaknya ini aman ya, tidak ada drop voltage. Oke, jadi akan saya pelajarin dulu untuk menaikkan tegangan dari power supply ini supaya bisa tegangannya agak tinggi lah gitu, bukan hanya di 12 volt saja. Oke, akan saya pelajarin dulu, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Nah oke kawan, jadi ini sudah ketemu ya cara supaya dia adjustnya bisa tinggi. Oke, jadi fungsi dari saklar ini ya, saklar yang bawaannya dari sana, ini untuk range rendah. Jadi ini meskipun mau dimentokin, tegangan itu tetap di 17,7, jadi nggak bisa lebih lagi. Tapi kalau switch ini kita off kan, dia itu tegangannya bisa lebih tinggi. Nah itu bisa sampai 30 volt. Oke, jadi ini sudah sesuai dengan permintaan Pak Wahyono. Jadi power supply-nya ini sudah bisa mentok ke 30 volt. Jadi ini memang bawaannya dari sana, switch-nya yang menuju ke feedback itu ya sepertinya. Jadi ini tegangannya, range-nya sudah jadi lebih besar. Nah di sini saya hanya mengurangi ini aja ya. Jadi R yang di sini bawaannya itu nggak saya pakai. Nah tapi kelemahannya kalau ini di off kan, kita main di tegangan rendah, dia tegangannya nggak stabil, itu gerak-gerak terus. Tapi kalau kita aktifkan, dia tegangannya stabil di tegangan rendah gitu. Jadi tujuan dari pemasangan saklarnya ini itu fungsinya seperti itu ya, jadi supaya tegangannya tuh stabil di range rendah gitu. Untuk range tingginya ini aman, dia mau di set di berapapun dia stabil gitu. Ini kalaupun ada pergerakan ya pergerakannya rendah lah, nggak ngaruh ini sebetulnya.
Nah, pergerakan ini pengaruhnya itu sama kabel ini guys, karena kabelnya ini kena pegang dikit aja itu sudah berubah tegangannya gitu. Tapi perubahan tegangannya itu masih dalam batas normal, masih dalam range-nya. Kalau ini sudah dipasang box itu insya Allah sudah aman gitu. Nah, untuk di bagian sini, di bagian yang gosong ini kan tempatnya kapasitor ya. Nah, kapasitor ini fungsinya untuk ngefilter frekuensi liar yang timbul dari dalam power supply ini atau dari luar power supply ini. Nah, sebetulnya kalau kita telusuri itu kapasitor yang di sini yang rusak itu jalurnya sama dengan elko yang di sini. Cuma kenapa di sini sudah ada elko yang nilainya tinggi, tapi di sini kok masih dikasih kapasitor yang nilainya tuh hanya berkisar nanofarad gitu. Nah, itu alasannya karena untuk elko ini, elektrolit kapasitor ini, dia hanya bisa memfilter frekuensi liar di frekuensi rendahnya. Jadi yang bisa terfilter oleh kapasitor elko ini dia hanya frekuensi rendah. Sedangkan untuk kapasitor yang ada di sini, kapasitor multi layer kapasitor ini, jadi dia fungsinya untuk memfilter frekuensi liar yang frekuensinya tinggi atau high frek yang liar, jadi dia difilter. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Karena logikanya di sini sudah ada elko, kenapa di sini kasih kapasitor? Ya karena masing-masing kapasitor mempunyai peran dan fungsi masing-masing dalam memfilter tegangan. Mungkin seperti itu penjelasan singkatnya. Jadi ini nanti akan saya kasih kapasitor biasa, kapasitor yang ada kakinya ya, bukan yang SMD, karena ini kan sudah growok PCB-nya, jadi nggak bisa dipasangi kapasitor SMD lagi. Jadi nanti ini kita kasih kapasitor biasa aja, kapasitor yang ada kakinya. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini, video tentang cara servis power supply Artesyn 1520 watt. Alhamdulillah untuk power supply ini sudah dapat nyala normal kembali, sudah sesuai pesanan requestnya. Mudah-mudahan nanti power supply-nya ini dapat bekerja optimal kembali di tempat beliau sana. Oke. Mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.